Satgas Corona gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang menggelar konferensi pers di Makodim 0604 Karawang, Minggu tanggal 29 Maret 2020 jam 8 malam. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Nurdin Hidayat menyampaikan. Hiwaka TV Online melaporkan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Karawang ingin menyampaikan situasi perkembangan tentang penyakit virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Karawang. Perlu saya sampaikan bahwa pada saat ini saya didampingi, terutama saya ingin perkenalkan dulu, saya adalah PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Dr. Nurdin Hidayat, didampingi dari Kodim, didampingi dari Polres, dan sebelah saya ini ada Dr. Titra, yang sebelah saya itu ada Ibu Yayu. Akan saya sampaikan perkembangan sampai hari ini, tanggal 29 bulan Maret tahun 2020, kasus Corona 19 yang ada di Kabupaten Karawang, yang termasuk ODP, orang dalam pemantauan, sebanyak 818. Perlu disampaikan di sini, yang selesai dipantau dalam artian 14 hari diawasi tidak menimbulkan gejala-gejala mengkhawatirkan, berarti dia sudah terlepas dari pemantauan sebanyak 391. Dan yang masih dalam pemantauan ada 427. Kemudian sesuai dengan kriteria, kita juga melakukan apa yang disebut dengan pasien dalam pengawasan. Di Kabupaten Karawang ada 13 orang, kemudian yang selesai 3 orang, dan yang dalam pengawasan masih ada 9 orang. Kemudian sesuai dengan kriteria, kita juga mempunyai informasi, mempunyai data bahwa di Kabupaten Karawang yang udah terkonfirmasi positif COVID-19 ada 7 orang, kemudian semuanya masih dalam observasi. Itu dengan menggunakan swab, dalam artian diperiksa, virusnya ketemu, itu seperti itu. Kemudian dalam rangka pemeriksaan juga kita udah mencoba melakukan apa yang disebut dengan rapid test, tes cepat melalui pemeriksaan darah. Di Kabupaten Karawang diketemukan dari 79 sampel yang kita terima sesuai dengan kriteria yang diprioritaskan, yaitu orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan, itu yang positif 6 orang. Walaupun ini perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya, tapi itu adalah gambaran situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Karawang. Perlu saya sampaikan juga di sini bahwa kasus COVID-19 di Kabupaten Karawang udah menyebar ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Tentu saja ini perlu kewaspadaan buat kita semua. Bagaimana kita dari gugus didukung oleh semua komponennya, baik yang ada di masyarakat ataupun potensi-potensi lainnya, perlu ada suatu gerakan-gerakan dalam rangka bagaimana kita mencegah jangan sampai kasus corona di Kabupaten Karawang semakin banyak. Kita sudah melakukan gerakan-gerakan dari mulai melakukan sosialisasi kaitannya tentang apa itu corona, apa yang perlu dilakukan, itu udah mulai dilakukan. Dan pelaksanaan desinfektan juga kita udah mulai, dalam artian setiap kecamatan, baik dengan bantuan dari Pemda ataupun swadaya masyarakat, udah mulai melakukan apa yang dilakukan desinfektan. Alhamdulillah, yang perlakuan massal desinfektan udah dilakukan di Kabupaten Karawang sebanyak 4 kali. Untuk jalan protokol, tempat-tempat umum, itu udah dilakukan di Kabupaten Karawang. Kemudian kita juga mencoba dalam artian penanggulangan kasus ini dengan menggunakan upaya-upaya, dalam artian bagaimana kita mencoba menurut upaya yang paling baik sekarang ini kaitannya tentang menjaga jarak social distance itu. Dalam artian
himbauan ataupun instruksinya, jangan sekali-kali masuk kepada kerumunan orang yang cukup banyak. Kalau perlu tinggal dalam rumah. Kalau seandainya terpaksa keluar, boleh, tapi jangan terlalu berdekatan dengan orang lain, minimal jaraknya 1 sampai 1,5 meter. Jadi 1,5 meter. Kemudian kita juga tahu bahwa penyakit ini, penyakit yang disebabkan oleh virus, biasanya bisa sembuh sendiri. Dan orang bisa tanpa gejala, dalam artian apabila orang mempunyai daya tahan tubuh yang cukup baik. Kita coba dengan bagaimana kita mempertahankan daya tubuh kita ini dengan melalui berbagai kegiatan. Salah satunya makan gizi berseimbang, cukup istirahat. Kalau yang stres, bagaimana kita menghilangkan stres, itu juga sebagai upaya-upaya. Minum paling sedikit 2 liter sehari, itu upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Silahkan mau pakai multivitamin juga tidak jadi masalah. Kemudian kita juga mencoba mensosialisasikan dalam artian melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam artian, karena kita tahu bahwa menurut penelitian, virus ini bisa menyebar terutama lewat tangan yang masuk ke dalam tubuh lewat kelopak mata atau lewat mata, lewat hidung dan mulut. Yang paling baik dalam rangka pencegahan yang sangat efektif itu biasakanlah dengan menggunakan cuci tangan pakai sabun. Dan hindari untuk megang atau mengusap mata, mengusap mulut ataupun hidung, itu dikurangi. Dan kalau berangkat keluar, kita juga mencoba menghindari dalam artian jangan terlalu banyak kontak dengan yang tidak perlu. Misalkan pegangan tangga, itu harus hati-hati dilakukan dalam artian bagaimana kita mencegah penyakit corona seperti itu. Mungkin itu aja kaitannya dengan sekedar informasi apa yang kita lakukan. Untuk selanjutnya mungkin kita menyampaikan himbauan-himbauan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada, dalam artian dengan semakin maraknya, semakin banyaknya kasus di Kabupaten Karawang, perlu tindakan-tindakan yang lebih efektif dan efisien selanjutnya. Mungkin nanti teman saya akan menyampaikan dari Dr. Fitra himbauan-himbauan yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Karena percuma pemerintah kita coba berbuat, ternyata di lapangannya masih belum ada yang taat kepada peraturan-peraturan ataupun surat edaran yang dikeluarkan oleh gugus tugas, itu kurang bagus efektifnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita mencoba di Kabupaten Karawang untuk selalu berkomunikasi. Mudah-mudahan dari Satgas atau gugus tugas Corona Kabupaten Karawang akan menyampaikan update data setiap hari yang akan dilaksanakan, mudah-mudahan setiap hari jam 3 di tempat ini. Untuk selanjutnya kami persilakan. Himbauan kepada masyarakat Karawang, yang pertama adalah tetap menjaga social distancing. Jadi telah disampaikan oleh Dr. Nurdin, menjaga jarak 1 sampai 1,5 meter. Karena apa? Karena mungkin ini penyakit ini kan lewat droplet, sehingga kita harus bisa menjaga jarak antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, juga dengan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan 6 langkah, kita lakukan semaksimal mungkin dan sesering mungkin, dan mempergunakan hand sanitizer apabila keadaan di luar ruangan dan apabila tidak ada air yang mengalir. Menjaga kesehatan selalu dengan cara bisa berolahraga dan juga meningkatkan imunitas, bisa dengan juga multivitamin dan makanan yang bergizi. Tetap kepada masyarakat Karawang, jangan panik, tetapi tetap waspada. Penyakit COVID-19 atau corona ini ada self-limiting disease. 80% sebenarnya penyakit ini akan mati sendiri karena yang tadi bersifat virus. Akan tetapi ada pada beberapa, kenapa misalnya terjadi pemberatan, karena terjadi komorbid atau penyakit yang lainnya, seperti penyakit jantung dan juga penyakit diabetes mellitus. Kami dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Kabupaten Karawang semaksimal mungkin untuk bekerja untuk masyarakat Karawang, dan juga Satuan Satgas ini kami meminta bantuan dari masyarakat Karawang untuk disiplin dan bekerja sama
sehingga kita dapat menekan angka COVID-19 di Kabupaten Karawang. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan juga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Yang sifatnya membangun, dalam artian kita mencoba menyampaikan informasi apa adanya, tetapi tanpa menimbulkan kepanikan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, karena katanya dengan semakin paniknya masyarakat, itu menurunkan daya tahan tubuh, sehingga mereka itu lebih mudah terkena virus corona ini apabila dalam keadaan panik. Nah, kita mencoba membuat suasana Kabupaten Karawang dengan kondisi seperti ini tetap kita waspada tanpa menimbulkan kepanikan. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu upaya dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Karawang yaitu pelaksanaan pencegahan berupa patroli. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.